Pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan dan menaikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau
betapa ku mencintai, betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
Engkau berbicara bagi kami Bapa. Kami tahu firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Haleluya, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanda gersang, bagai tanda gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanda gersang,
kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami selalu rindu ya Bapa menikmati hadir-Mu, menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini memenuhi setiap hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Biar firman-Mu menjamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami pagi hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang Kau mau disampaikan pagi hari ini Engkau sampaikan lewat hamba-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah doa kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam doa pagi kita. Kita kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi kita. Kita buka di dalam Nehemia pasal 10. Nehemia pasal 10. Saya baca ayat 29 sampai ayat 39, 10 ayat. Mari kita perhatikan. Dari ayat 28, saya baca dari ayat 28. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak memberikan anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7, dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi, kami yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah memungut persembahan-persembahan
persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberi tema untuk Nehemia pasal 10 adalah recommitment. Recommitment. Apa itu recommitment? Itu adalah komitmen kembali. Suatu keputusan untuk berkomitmen kembali. Kalau begitu, apa itu komitmen? Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu keterikatan dengan seseorang, suatu keterikatan dengan suatu tindakan, atau bisa juga suatu bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, atau mengikat kita kepada hal tertentu, atau mengikat kita kepada tindakan tertentu. Jadi komitmen bicara tentang keterikatan. Rekomitmen berarti tadinya keterikatan kita tentang sesuatu sudah pernah diambil, itu menjadi longgar. Lalu rekomitmen, kita kembali ke komitmen awal kita. Jadi komitmen itu saudara, ya bisa keterikatan kepada suatu tindakan saja. Contoh, Daniel pasal 1 ayat 18, dia berkomitmen untuk tidak makan daging. Karena itu sudah dipersembahkan dulu kepada berhala, lalu mereka harus makan, harus santap itu di istana. Dia berkomitmen makan sayur saja. Nah, itu komitmen. Jadi sebuah keterikatan dengan seseorang atau sesuatu, sebuah dedikasi atau kewajiban kepada seseorang atau sesuatu. Nah, saudara yang kekasih, dan rekomitmen, kita kembali pada dedikasi kita yang awal, keterikatan kita yang awal. Saudara yang kekasih, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini yang diambil oleh orang-orang Nehemia dan Ezra, membawa umat itu dalam 2 puasa massal. Salah satu hasil dari 2 puasa massal atau yang mereka lakukan di situ adalah rekomitmen. Jadi mereka menandatangani pakai meterai. Nah, saudara yang kekasih, ayat 10 ini adalah merupakan penjabaran. Mereka rekomitmen itu untuk apa? Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga ketika kita pernah meninggalkan komitmen kita, nggak masalah, bertobat lalu rekomitmen. Ya toh, kita bertobat lalu rekomitmen. Nah, saudara yang kekasih, ada di sini yang sudah meninggalkan komitmennya, termasuk salah satunya adalah keterikatan dengan 2 pagi. Mungkin engkau sudah 2 tahun nggak 2 pagi. Mungkin sudah 3 tahun nggak 2 pagi. Mungkin 1 tahun, mungkin setengah tahun. Ayo cepat rekomitmen. Ayo terikat dengan aktivitas 2 pagi. Begitu juga dengan komitmen-komitmen yang lain. Jadi komitmen memang bukan cuma dalam konteks suami istri, keterikatan kepada pasangan. Komitmen kita itu saudara dilihat juga dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau komitmen kita untuk perkara yang bagi kita kecil kita tinggalkan, nanti komitmen